Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Masih tema-tema Venom RX teman-teman. Kemarin kita sudah nyobain 1650M pasang sama DDR5, terus sama H110 dan i5 Gen 8 teman-teman. Sekarang jatah yang Gen 10 ya, pakai motherboard Venom RX H510 ini LGA 1200 ya kalau nggak salah ya. Bisa buat Gen 10 dan juga Gen 11 teman-teman. Tapi kita akan pakai i5 10400F ya. Oke, ini gue akan masukin total-totalannya ya. Anggaplah rakitan ini kurang lebih seperti ini. Ini 6,4, tapi kayaknya kalau kalian rakit ini bisa ada di 6,2 sampai 6,6, 6,7 ya. Tergantung skema yang kalian bikin teman-teman ya. Untuk casing ini pakai yang micro ATX yang 300 ribuan teman-teman. Terus motherboard H510 ya. Untuk motherboardnya garansi 2 tahun ya. Buat teman-teman yang belum tahu, Venom RX itu distributornya Asia Raya. Itu distributor yang megang Zotac sama Deepcool juga. Jadi ini distributornya resmi. Karena ada beberapa motherboard yang harganya terjangkau, seri-seri Gen 10 ke bawah gitu ya. Mereknya antah berantah dan distributornya wallahu alam gitu teman-teman. Lu bisa nyala aja alhamdulillah. Kalau garansi nggak tahu dah tuh ya. Setidaknya Venom RX ngasih garansi yang cukup jelas teman-teman ya. Oke, untuk prosesor ini i5 10400F ya. Untuk 10400F ini gue nggak tahu deh masih ada yang baru atau enggak ya. Kalaupun ada yang baru, kayaknya lebih enak ngambil Gen 12 ya teman-teman ya. Ini i5 Gen 10 kalau gue cek tadi sih yang tray-nya di 1,2 ya. Ini tanda kutipnya bekas berarti ya, karena nggak ada garansinya. Jadi rakitan kayak gini, kalaupun bekas ya hanya prosesornya aja, gamblingnya di prosesor teman-teman, hoki-hokian. Kalaupun ada tray yang 1 tahun, kalau bisa kalian nemu ya alhamdulillah guys, setidaknya barangnya garansi gitu teman-teman ya. RAM kita pakai Venom RX 2x4 ya, ini harga masih terjangkau di sekepingnya 350 ribuan, jadi 700 ribuan tuh 2 ya. Untuk cooler sebenarnya Venom itu punya stok ya, cooler stok itu 30 ribuan. Cuman gue lebih pede pakai cooler tower teman-teman, nambahin 100 ribu jadi 130 ribuan kayak gini. Cuma itu preferensi kalian masing-masing aja ya. Mau pakai stok juga ya wes gitu. Buat SSD di sini gue pakai 256 ya Gen 3. Sebenarnya untuk 256 GB tuh udah termasuk sempit teman-teman. Bahkan 512 pun sempit, cuman karena harga sedang mantap saat ini jadi yowes kita pakai 256 GB aja, yaitu masih di 500 sampai 600 ribuan untuk saat ini ya. Untuk graphic card ini pakai Venom RX 1650M ya. Gue sangat menyarankan teman-teman kalau beli komponen barangnya harus garansi, karena nyari uang susah guys. Lu beli barang baru aja kayak gini ada trouble lu bisa garansi, lu beli bekas trouble nggak bisa garansi lu nangis guys ya. Gue harus selalu berbusa ngomongin soal garansi kayak gini. Terus nanti misal ada yang nimbali kayak, bang kan 1650M itu ada M-nya, dia mobile, di mana-mana bagusan yang 1650 biasa yang emang khusus buat PC. 1650M kan mobile, itu sebenarnya buat laptop, tapi sama Venom diakalin buat PC. Ya nggak apa-apa guys, 1650-nya kan kagak ada garansi. Kalau 1650 masih ada garansi, oke. Tapi saat ini 1650 biasa kan nggak ada garansinya teman-teman. Susah banget nyari yang garansi. Oke-okean guys, bahkan kayaknya udah nggak ada deh yang garansi. Sisa ini nih, untungnya Venom RX masih ngebuatin 1650 masih ada garansi 2 tahun. Yang penting 2 tahun lu tenang teman-teman. Kalaupun misalkan nanti motherboard, graphic card atau RAM atau barang-barang dari Venom RX ini ada masalah, kan garansinya resmi. Kayak Mobo VGA ini garansi 2 tahun, jadi 2 tahun lu tenang. 2 tahun lu bisa nabung lagi gitu kalau ada apa-apa. Kalau bekas, misalkan lu beli VGA-nya atau motherboardnya rusak gitu, belum tentu lu masih megang duitnya gitu. Kayak 1650 ini 1,7 sampai 2 juta gitu teman-teman. Garansi personal 7 hari, 30 hari, hari ke-50 rusak, lu nggak megang duit penggantinya, nangis lu nggak bisa pakai PC-nya teman-teman. Tapi kalaupun misal garansi, kalau ada trouble ya lu tinggal garansi. Dan selama 2 tahun lu bisa nabung lagi kalau misalkan nanti ada masalah di VGA-nya, entah lu buat upgrade atau beli ini lagi teman-teman. Jadi buat teman-teman gue sangat sarankan yang garansi ya. Oke. Buat power supply idealnya di sini pakai 650 watt gue saran. 550 watt bisa tapi harganya beda 50.000 jadi 650 aja. Ini gue masih pakai konsepnya kemarin ya. Untuk casingnya sebenarnya udah nempel power supply 750 watt. Gue mager ngelepasnya guys. Jadi anggap aja 650 ya. Jadi kalau kalian rakit ini pakai 650 aja itu bisa lebih murah. Opsi upgrade juga enak. Sama
sama tambahan fan 3 biji. Ini satunya 30.000. Kalaupun misalkan kalian mau lebih murah, cari casing yang udah dapat fan-nya ya. Oke, sekarang kita akan masuk aja ke proses perakitannya, habis itu testingnya ya. Ini dia Blay, motherboard. Nih prosesor ya, si 10400F ya. RAM 2x4, SSD 256, cooler tower. Kita keluarin dulu motherboardnya. Ini gue nggak pakai back panel ya teman-teman ya. Sekali lagi motherboardnya dipinjemin soalnya. Oke, kita pinggirin dulu ininya ya. Tampilan motherboardnya seperti ini teman-teman ya. Oke, dia ada 2 slot buat NVMe ya, ada di atas sama di bawah. Harusnya sih ini NVMe juga teman-teman ya, sama ada M.2 Wi-Fi juga di sini. Oke, nah 2 slot RAM. Kita akan masuk ke proses pemasangan. Kita pasang prosesornya dulu. Udah lama banget guys. Gue inget banget rakitan pertama orderan pelanggan yang ada di channel gue itu i3 Gen 9 ya, sama 1650 ya, itu tahun 2020 apa 2021 2020 kayaknya, zaman baru beres dari COVID ya. Jadi kalau kalian nanya gimana soal gue baru mulai jadi abang-abang rakit PC di tahun itu guys ya. Sekarang udah 2026 anjir, tidak kerasa. Tapi tetap guys, gue masih belajar juga. Jadi kalau kalian nanya banget nih, lu bla-bla ngerti gini nggak? Gue masih belajar teman-teman. Gue tahu rakit. Kalau trouble biasanya gue masih melepas ke toko dan juga ke distributor. Saya tidak mau pusing guys. Oke, pasang ininya guys ya, backplate untuk si coolernya. Pasang pastanya sebiji jagung aja. Kemarin sih di video sebelumnya ya yang pakai Gen 8 aman parah guys cooler ini. Harusnya sih di Gen 10 juga aman ya, masa nggak aman. Ini masukin dulu guys, masukin kecil dulu aja. Biar nanti tinggal di baut. Nah, ini udah masuk kecil. Setengah dulu aja. Nah, kalau udah tinggal kencangin semuanya. Bang, takut banget gue dengernya udah sampai taktuk gitu. Gak apa-apa guys, cuek aja. Nah di sini CPU fan-nya yang mana nih? Oh yang sebelah sini guys, ini CPU fan. Sebelahnya SCS fan atau buat fan casing ya. Oke, ini sekarang kita pasang memori alias RAM-nya. Bang, RAM-nya telanjang bang, gue mau yang ada heatsinknya. Bisa lu beli heatsink terpisah guys. RAM lagi mahal sekarang, mahal banget. Naik semua. Jangan tanya harga normalnya berapa, nanti lu malah nggak mau rakit guys. Oh ini normal gini, gue nggak rela ada orang rakit murah. Hari-hari drama rakit PC guys ya. Sip, ini udah semua sih ya. Mau bawa prosesor RAM, cooler, SSD, udah tinggal kita masukin aja ke casingnya ya. Oke, kita akan masukin ya, tapi ini harus ada ke pinggir-pinggir dulu guys. Karena gue harus nyolokin ini dulu teman-teman. Kabel PWM buat fan atas sama belakang. Set. Sama kabel 8 pin ngadep mana ini? Ngadep bawah. Agak kagok nih power supply-nya. Kabelnya berpisah gini guys. Bisa aja sih sebenarnya gue ganti gitu power supply-nya, cuma mager guys. Bongkar lagi. Oh juga mau pakai PSU 650, 750, dayanya tetap ngikutin PC-nya. Salah tuh orang, oh ini kalau PSU-nya 650 dayanya 650 watt, kalau pakai yang segini watt. Ngaco baik kata gue. Daya tuh ngikutin speknya.
Tunggu, ini lewat kolong aja nih, biar enak. Sekarang kita cari where is the lobang. Nah, ya. Kita pasang. Kayaknya gue akan baut 3 aja deh teman-teman ya. Yang penting nyangkut dulu. Yang bagian bawah gue belum pasang nutnya soalnya, sama bagian sini agak susah gue. Casingnya kecil. Sini 24 pin. Mana ini? Sip. Nah, ini kabel power supply masuk ke sini nih. Biar nggak paciwuh. Sama ini buat front panel. Tadi udah gue masukin ke bawah sini padahal. Nah, segitu cukup teman-teman. Kayak gini kita tinggal pasang graphic card-nya ya. Si 1650. Oke. Sekali lagi, lebih baik beli ini karena barangnya baru. Garansi 2 tahun. Oh iya, BTW kalau misalnya kalian pakai graphic card ini, gue udah dapet info dari Venom-nya ya. Kalian kalau mau install driver, download di web Venom RX-nya ya. Dia update kok. Soalnya suka ada posisi misalkan diinstal pakai driver yang download di web Nvidia kadang freeze guys. Tapi jajal dulu aja, kalau misalkan mentok nge-freeze baru yang dari web Venom-nya ya. Kemarin gue pakai H110 sama yang Gen 8 soalnya kayak gitu ada nge-freeze. Jadi gue download di web Venom-nya. Sejauh itu sih aman ya. Kalau kalian pengen tahu caranya, gue udah bikin di video terpisah teman-teman sama yang review graphic card-nya. Oke, ini udah semua sih ya, udah nyolok semua dan yowes kita nyalain aja PC-nya. Oke, PC udah dicolokin dan ini udah nyala teman-teman ya, udah masuk ke BIOS. Tampilan BIOS-nya seperti ini teman-teman ya. Di sini udah kebaca i5 Gen 10 ya, sama RAM-nya 8GB, speed-nya 2666 ya, karena 2 kali 4GB ya. Nah, jadi dia tampilan BIOS-nya seperti ini. Storage juga udah kebaca ya. Oke, kita masuk ke Windows dulu. Nah guys, sudah masuk ke Windows ya. Ini gue udah buka aplikasi Check and Recheck. Di sini udah kebaca i5 Gen 10 10400F ya, sama si 1650 juga. Ini sudah terbaca teman-teman ya. Buat suhu aman sih ya, dari motherboard, terus prosesor, ini tertinggi tadi 52 ya. Walaupun suhu masih di bawah 85 ya, gue masih cuek guys, kayak masih 30, 40, 50, gue cuek banget guys ya. Ini storage juga aman, sama buat graphic card juga aman ya. BTW di sini kebacanya H470 ya, dan kalau misalkan teman-teman tadi di BIOS itu tulisannya H470 juga. Motherboard yang kita pakai kan H510. Kalaupun misalkan chipset yang dia pakai itu H470 nggak masalah sih, masih bisa kompatibel aja. Dan setahu gue untuk tingkat motherboardnya memang lebih tinggi H470 seingat gue ya teman-teman ya. Kalau salah nanti teman-teman silahkan komen aja ya. Jadi kalaupun ini misalkan pakai H470 atau H510 apapun itu ya, dia tetap bisa kepake dan harusnya normal-normal aja dan aman-aman aja teman-teman ya. Oke, buat storage nih, ini di video sebelumnya gue ke-skip guys ya. Untuk storage ini gue pakai 250GB ya, dan udah kebacanya memang Gen 3, speednya seperti ini 2400-an ya, sama 1000. Ini udah cukup sih buat Gen 3 ya. Biasanya spek kayak gini pakai Gen 3 teman-teman. Oke, sama buat daya, wah ini masih irit guys tuh, idle 30-an watt. Paling full load juga sama seperti sebelumnya, mentok-mentok di 100-an watt teman-teman, paling tinggi 150, bahkan nyampe 200 gak ya kalau pakai 10400F. Nanti kita akan jajal aja ya. Habis ini kita akan benchmark teman-teman. Tapi untuk benchmark sama ya, karena speknya seperti ini, gue akan jalanin di 1080p aja. So teman-teman tinggal nikmati hasil benchmarknya.
Kita sudah selesai benchmark teman-teman ya. Kalau untuk suhu ini nggak ada masalah sih teman-teman ya. Sekarang udah langsung turun lagi. Ini motherboard gak nyampe 30 derajat, prosesor tertinggi di 66, terus ini storage juga NVMe tertinggi di 50, sama 1650 mAh tertinggi di 60 ya. Masih jauh di bawah 85 derajat. Jadi masih aman banget. Kalau untuk daya mah irit guys, ini idle 30-an. Tadi tertinggi kayaknya gue lihat di 130 deh, 140. Masih di bawah 150 watt, masih irit ya. Masih lebih boros Magicom kalian yang 700 watt. Jadi PC itu irit teman-teman, yang bikin PC jadi boros itu lu makainya lama 12 jam, 24 jam. Nah, itu baru boros. Kalau lu makainya kayak masih jam 2 jam masih irit teman-teman, apalagi speknya kayak gini ya. Oke. Overall ini nggak ada keluhan ya, aman banget, semuanya udah lancar. Dan balik lagi kalau teman-teman rakit pakai spek kayak gini, paling usahain nyari prosesornya yang masih garansi, walaupun mungkin agak susah ya. Kalaupun ternyata dapatnya yang bekas, ya udah gambling di prosesor aja. Sisanya usahain baru. Sebenarnya Venom setahu gue bikin semuanya sih, motherboard udah jelas ya, RAM dia bikin, SSD dia ada. Terus power supply tau gue ada juga, sama graphic card juga ada, fan juga ada, casing juga ada seingat gue ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mau rakit yang budgetnya agak murah, bisa ambil semuanya partnya Venom. Yang penting garansi resmi dari Asia Raya, kayak motherboard sama si graphic cardnya ini kan garansi 2 tahun resmi Asia Raya. Jadi jangan pakai yang bekas ya. Gambling nggak apa-apa di prosesor, 1 biji doang, sisanya baru deh usahain gimana caranya ya. Oke, segitu aja dari gue. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Kalau teman-teman ada yang mau rakit PC, bisa DM Instagram Gani GP, bilang aja Bang Gani gue mau rakit PC dan sekian dari kota ini. Kalau minat sama komponennya udah ada di deskripsi sama di keranjang. Oke, semoga bermanfaat.